يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian yang kita anggap biasa, tetapi sebenarnya bisa mengandung makna yang mendalam dan menjadi tanda atau pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita adalah munculnya laron di dalam rumah. Laron adalah sejenis serangga yang sering kali muncul di musim hujan, terutama pada malam hari, dan seringkali masuk ke dalam rumah. Kehadiran laron ini, meskipun terlihat sepele, dipercaya oleh sebagian orang sebagai pertanda atau simbol dari hal-hal tertentu yang dapat memberikan wawasan dan petunjuk dalam hidup. Islam mengajarkan bahwa setiap kejadian di dunia ini tidak terjadi tanpa alasan dan bisa menjadi petunjuk dari Allah. Laron yang masuk ke rumah bukan hanya sekedar kejadian alamiah, tetapi bisa menjadi sarana bagi kita untuk merenung dan memperoleh pelajaran berharga. Berikut ini adalah 13 pertanda yang bisa ditafsirkan ketika laron masuk ke dalam rumah kita dengan pendekatan islami dan rasional. Silakan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami berikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran sahabatku semuanya. Terima kasih. Yang pertama adalah peringatan akan kehidupan. Kehadiran laron bisa menjadi simbol peringatan akan kehidupan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Laron yang hidupnya singkat mengingatkan kita bahwa kehidupan ini juga terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk selalu merenung tentang tujuan hidup dan cara kita menjalani kehidupan ini. Hal ini bisa menjadi pengingat untuk lebih memaknai waktu yang ada dan memastikan bahwa kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan beribadah. Sebagaimana laron yang hadir sejenak, kehidupan manusia juga penuh dengan waktu-waktu yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tanda kesehatan rumah. Laron yang masuk ke rumah juga bisa menjadi simbol kesehatan rumah tangga. Dalam konteks ini, kesehatan rumah bisa merujuk pada keharmonisan dan kesejahteraan yang ada dalam rumah tangga kita. Ketika laron datang, ini bisa menjadi pertanda bahwa rumah tangga kita dalam keadaan sehat, penuh cinta, dan penuh keberkahan. Namun, ini juga bisa menjadi pengingat untuk terus menjaga hubungan antara anggota keluarga agar tetap baik dan harmonis. Dalam agama Islam, rumah yang penuh dengan keberkahan dan ketenangan adalah rumah yang dijaga dengan nilai-nilai kebaikan, saling pengertian, dan doa. Lalu yang ketiga adalah peringatan akan dosa. Kadang-kadang kehadiran laron bisa dianggap sebagai peringatan akan dosa yang mungkin kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak. Seperti halnya laron yang terjebak dalam cahaya yang salah, kita juga bisa terperangkap dalam godaan duniawi ataupun dosa. Laron yang datang ke rumah bisa menjadi tanda agar kita lebih waspada terhadap perilaku kita, memperbaiki niat, dan kembali ke jalan yang benar. Allah selalu memberikan petunjuk dan peringatan kepada hambanya untuk kembali bertaubat dan memperbaiki diri. Yang keempat adalah
sinyal perubahan. Laron seringkali muncul secara tiba-tiba, terutama pada malam hari, yang bisa menjadi tanda akan adanya perubahan dalam kehidupan kita. Dalam hidup, kita seringkali menghadapi momen-momen yang tidak terduga yang membawa perubahan besar, baik itu dalam aspek pribadi, pekerjaan, ataupun hubungan. Kehadiran laron bisa menjadi simbol dari perubahan yang akan datang, baik itu perubahan yang positif maupun yang memerlukan penyesuaian dan kesiapan hati. Dalam Islam, perubahan dalam hidup adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan lapang dada. Laron datang sebagai pengingat bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan bijak. Yang kelima adalah ikatan dengan keberuntungan. Bagi sebagian orang, laron yang muncul dalam rumah dianggap sebagai tanda adanya keberuntungan yang akan datang. Laron seringkali mencari cahaya, dan dalam banyak kebudayaan, cahaya dianggap sebagai simbol keberuntungan atau jalan terang menuju sesuatu yang positif. Kehadiran laron dalam rumah bisa diartikan sebagai sebuah pertanda bahwa Allah membuka peluang untuk jalan keberuntungan bagi kita. Keberuntungan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti keberhasilan dalam usaha, hubungan yang harmonis, atau kebahagiaan yang akan datang. Sebagai umat Islam, kita diingatkan untuk selalu bersyukur atas rezeki dan keberuntungan yang datang dari Allah. Yang keenam adalah peringatan dari Allah. Laron yang muncul di dalam rumah bisa menjadi sebuah peringatan langsung dari Allah untuk kita lebih berhati-hati dan mawas diri. Dalam kehidupan, terkadang kita terjebak dalam rutinitas dan melupakan hal-hal yang penting. Dalam kehidupan, terkadang kita terjebak dalam rutinitas dan melupakan hal-hal yang penting dalam agama atau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Laron yang datang tiba-tiba bisa mengingatkan kita untuk kembali merenung dan menilai apakah kita telah cukup dekat dengan Allah atau malah jauh darinya. Ini adalah tanda bahwa kita perlu memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan lebih mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Lalu yang ketujuh adalah kesempatan untuk bersosialisasi. Ketika laron masuk ke rumah, kita mungkin akan melihat anggota keluarga atau tetangga berkumpul untuk menghadapinya. Kehadiran laron dalam konteks ini bisa menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan sosial antara sesama. Dalam Islam, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia adalah bagian dari ibadah yang sangat dihargai. Laron yang mengundang kita untuk berkumpul bisa menjadi simbol bagi kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, menjalin hubungan yang lebih baik, dan mengutamakan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan adalah simbol keteguhan hati. Laron yang terus berusaha mencari cahaya meskipun terhalang oleh berbagai rintangan bisa diartikan sebagai simbol keteguhan hati. Meskipun laron seringkali terjebak dalam cahaya yang tidak tepat, ia tetap memiliki tekad untuk mendekat pada sumber cahaya. Hal ini bisa mengingatkan kita untuk memiliki keteguhan hati dalam mencapai tujuan hidup, khususnya dalam mencari kebaikan dan kedekatan dengan Allah. Keteguhan hati adalah salah satu nilai yang diajarkan dalam agama Islam, di mana kita diajak untuk selalu sabar dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kesembilan adalah refleksi diri. Kehadiran laron dapat memicu kita untuk melakukan refleksi diri, mengingatkan bahwa hidup ini singkat dan harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti laron yang hidup hanya dalam waktu yang singkat, kita juga harus menggunakan waktu yang ada untuk melakukan amal kebaikan dan memperbaiki diri. Dalam Islam, refleksi diri adalah cara yang baik untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Yang ke-10 adalah tanda keseimbangan alam. Laron yang muncul pada waktu tertentu dapat dianggap sebagai tanda keseimbangan alam. Keberadaan makhluk hidup yang datang dan pergi dengan cara alami menunjukkan adanya sistem kehidupan yang sangat teratur di dunia ini. Dalam pandangan Islam,
Alam ini adalah ciptaan Allah yang sangat terorganisir dan setiap kejadian dalam alam semesta ini terjadi sesuai dengan kehendaknya. Laron yang datang dan pergi mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dengan selalu mengikuti petunjuk dan aturan yang diberikan oleh Allah. Yang ke-11 adalah sarana membaca tanda. Laron juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk membaca tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan ini, Allah sering memberikan tanda-tanda melalui kejadian-kejadian alamiah seperti ini. Kehadiran laron bisa menjadi dorongan untuk lebih peka terhadap setiap kejadian dan memperhatikan setiap peringatan yang diberikan oleh Allah, baik melalui alam maupun melalui orang-orang di sekitar kita. Lalu yang ke-12 adalah peluang untuk beramal. Setiap kejadian yang terjadi, termasuk kedatangan laron, bisa menjadi peluang bagi kita untuk beramal. Dalam situasi ini, kita bisa mengingatkan diri sendiri untuk lebih banyak bersedekah, memperbaiki diri, atau melakukan kebaikan lainnya. Allah memberi kita banyak kesempatan untuk berbuat baik, dan kedatangan laron mungkin menjadi salah satu cara Allah mengingatkan kita untuk tidak melewati peluang beramal yang ada. Kemudian yang ke-13, fokus pada hal-hal yang positif. Laron yang datang ke rumah juga bisa menjadi pengingat untuk lebih fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup. Seperti halnya cahaya yang menarik perhatian laron, kita juga harus memfokuskan perhatian pada hal-hal yang positif dalam hidup, seperti berkah, kesempatan untuk tumbuh, dan peluang untuk memperbaiki diri. Fokus pada hal-hal positif akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, baik itu besar ataupun kecil, bisa memiliki makna dan pertanda yang dalam jika kita mau memperhatikannya. Laron yang masuk ke rumah, meskipun tampak sebagai kejadian biasa, ternyata bisa mengandung pesan dan pertanda yang perlu kita cermati. Dengan memahami 13 pertanda ini, kita diharapkan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran serta rasa syukur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian dalam hidup dan senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Demikian, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.